juara, jiwa tak pernah patah menghadap badai darah meluap. Kemenangan Indonesia U17 atas Korea Selatan tentu saja masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Sebab di luar dari skor yang ada, ini menjadi sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Karena memang Korea Selatan sejatinya bukanlah lawan yang ecek-ecek. Ibaratnya berhasil nahan imbang pun udah bagus, tapi nyatanya dengan fighting spirit yang tinggi kita mampu menang. Yap, orang boleh bilang mainnya jelek lah, mainnya parkir pesawat, negatif atau apapun. Tapi kembali lagi, 3 poin tetaplah 3 poin. Dan satu kemenangan lagi, timnas Indonesia sangat bisa untuk memastikan satu tempat di Piala Dunia U17. Nah, bagi publik Korea sendiri, kekalahan ini jelas jadi pukulan telak karena bisa jadi ini adalah kekalahan kedua mereka atas Indonesia setelah sebelumnya juga kalah di ajang Piala AFC U23. Yang mana pastinya ini membuat publik di sana merajuk serta menyadari kalau sekarang tim Garuda bukan lagi tim yang bisa dianggap sepele. Di sisi lain, tanpa mengurangi respect ke pemain lain, ada satu pemain yang memang sejak awal jadi sorotan. Dia adalah Matthew Baker. Di mana Baker sukses menunjukkan hal yang terbilang langka, terutama bagi pemain yang baru berusia 15 tahun. Yap, ketenangan serta kematangan dalam bermain, ditambah sikap nasionalismenya yang tulus mendalam buat Indonesia, menjadikannya sebagai aset berharga bagi sepak bola Indonesia. Dan bukan tak mungkin, pelatih timnas U23 Gerard Van den Berg akan memasukkannya ke dalam bagian tim yang akan main di kualifikasi Piala Asia U23. Tak goyah hujan badai melilit, hati membara bagai bara api menyulut, diamku senjata perjuangan tak berhenti. Sepak bola Korea runtuh. Begitulah narasi yang tertulis di judul sebuah artikel milik salah satu media besar Korea Selatan, Never Sport. Tentu saja, nggak ada yang nyangka, tim yang menjadi salah satu unggulan juara bisa kalah dengan cara yang terbilang menyakitkan atas Indonesia yang boleh jadi hanyalah tim underdog. Yap, dari statistik pertandingan memang terlihat jelas kalau Korea Selatan unggul segalanya. Mulai dari sisi kualitas pemain, skill individu, serta kontrol permainan. Akan tetapi semua itu percuma karena pada akhirnya Indonesia lah yang keluar sebagai pemenang. Sepak bola memang kejam dan itu yang dialami oleh Korea Selatan. Bayangin aja, position mereka mampu mencapai 68%. Kemudian tim Gingseng juga tercatat melakukan 21 kali percobaan shoot dan mendapatkan 7 kali sepak pojok. Akan tetapi dari semua usaha yang mereka lakukan, gak satu pun bisa menjebol gawang Garuda Muda. Malah yang ada Indonesia mampu membuktikan kalau sepak bola tak melulu soal penguasaan bola. Yap, bak permainan ala Catenaccio Italia. Para pemain mampu menerapkan pertahanan grandel yang bikin Korea frustasi. Terbukti dari 21 shots yang didapat Korea, cuma 3 yang on target. Gak cuma itu, efektivitas juga jadi poin plus. Karena sepanjang laga, Indonesia cuma bisa melepas 2 shot on target dari 5 kali percobaan. Akan tetapi dari sedikit peluang yang didapat, Indonesia mampu memanfaatkannya jadi gol lewat sepakan Evandra yang memanfaatkan rebound penalti. Sebenarnya Indonesia bisa saja unggul 2 gol, andai peluang emas Mirza yang udah 1 lawan 1 sama kiper bisa jadi gol. Tapi ya udah nggak usah dihujat karena biasanya Mirza juga gol ketika dapat peluang modelan gitu. Ini cuma masalah ketenangan serta mental aja, dan Mimin percaya dia akan memperbaiki itu. Toh usianya masih muda Pol, jadi masih banyak waktu buat belajar, kan gitu. Mereka bicara, aku bungkam di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asal. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap menusuk malah aku bungkam di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asal. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap menusuk malah tanpa menyerah. Yap, kekalahan ini benar-benar membuat publik Korea marah. Karena ini adalah kali keduanya secara beruntun, tim Gingseng dipecundangi Garuda setelah sebelumnya keok di 8 besar Piala Asia U23. Dan publik di sana benar-benar melihat betul potensi dari timnas Indonesia yang makin kesini makin berbahaya. Pertama untuk timnas senior, kedatangan pemain diaspora jelas bisa mengubah level permainan. Lalu yang kedua, dengan adanya pemain diaspora, pada akhirnya mampu mematik semangat serta jadi motivasi ganda bagi pemain didikan dalam negeri terutama yang muda-muda untuk lebih bekerja keras. Nah, orang boleh bilang kita beruntung karena golnya pun modelan gitu. Tapi kembali lagi, keberuntungan gak semerta-merta terjadi kalau tiada yang namanya kerja keras. Maka dari itu, apapun yang terjadi, gol tetaplah gol, dan menang tetaplah menang. Karena seperti yang dikatakan pelatih-pelatih kenamaan di dunia, kalau sepak bola itu soal hasil. Apalagi ketika berbicara turnamen. Gak perlu aneh-aneh main ini itu, asalkan bisa menang, perdebatan selesai. Dan contoh paling nyatanya ya Real Madrid. Mereka adalah bukti tim yang bahkan nyaris gak pernah main bagus, tapi di akhir laga, papan skor menunjukkan mereka yang menang. Kemudian orang boleh bilang Ancelotti miskin taktik, tapi mungkin orang lupa.
kalau dia adalah pencetus formasi pohon cemara yang legendaris itu di AC Milan. Lalu orang juga lupa kalau Ancelotti sangat adaptif dan bisa menyesuaikan tergantung lawan yang dihadapi. Di mana pastinya itu butuh yang namanya analisis serta perancangan taktik yang disesuaikan. Dan itulah yang sejatinya dipahami betul oleh pelatih timnas Indonesia Alex Pastor. Lalu sebelumnya ada STY serta kini Nova Arianto. Pokoknya mau gimana pun caranya, menang adalah menang, sesimpel itu. Toh Gary Lineker pernah bilang, kalau sepak bola itu sederhana, siapa yang lebih banyak cetak gol, dia yang menang. Dan Jose Mourinho juga pernah bilang, kalau terlalu banyak menguasai bola, sangat rentan kesalahan. Jadi mendingan bermain menunggu serta menunggu celah untuk memanfaatkan kesalahan lawan. Kemudian makna sepak bola bagi publik Italia yang sangat berorientasi hasil, sehingga menang 1-0 dengan menjaga lini belakang tetap aman, itu udah merupakan kebanggaan. Demi sang Garuda ku cekal langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, diamku senjata perjuangan tak berhenti. Di sisi lain, tanpa mengurangi respect ke pemain lagi, ada satu nama yang benar-benar sejak awal jadi sorotan. Yap, dia adalah Matthew Baker. Pemain yang secara tegas menolak panggilan Australia demi Indonesia. Dan di laga versus Korea Selatan, Baker menunjukkan sesuatu yang terbilang langka bagi pemain 15 tahun. Sebab sepanjang laga, Baker berhasil menunjukkan ketenangan serta kematangan dalam mengambil keputusan. Ditaruh sebagai center back, Baker sukses menjalin kemitraan yang oke bersama Putu Panji. Tenang tapi lugas, kemudian build up-nya juga rapi. Serta di akhir laga, ditutup dengan senyuman haru penuh kebanggaan bagi Indonesia. Membuat Matthew Baker bukan gak mungkin akan dilirik Gerard van Aanholt untuk memperkuat timnas U23 di kualifikasi Piala Asia. Hanya tekad mengulung langit penat, demi sang Garuda ku cakar langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, diamku senjata perjuangan tak berhenti. Mereka bicara, aku bukan di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap menusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru nafas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Lebih lanjut, Coach Nova sendiri sangat mengapresiasi kerja keras pemainnya, yang mana beliau mengakui pertandingan itu merupakan laga yang berat, namun Coach Nova menegaskan jika kemenangan ini jangan sampai bikin terlena. Sebab semua harus paham kalau perjuangan belum selesai, dan semua masih harus fokus untuk 2 pertandingan selanjutnya lawan Yaman dan Afghanistan. Ya pasti kita bersyukur ya bahwa di pertandingan pertama ini tidak mudah, dan pemain bisa bekerja keras hari ini, dan dapat 3 poin. Saya harap itu bisa menjadi modal yang baik pada kita. Tapi kita masih belum selesai, karena kita masih ada 2 pertandingan lagi, tegas mantan pemain Persib Bandung tersebut. Mereka kira cuma asa, namun di bawah topeng ini ada nyala. Siap penusuk malah aku bungkam di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap menusuk malam tanpa menyerah. Entah kapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama parah. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya jangan terlena dengan kemenangan ini. Sebab benar apa kata Coach Nova, masih ada 2 match yang pastinya juga nggak mudah. Pertahankan apa yang udah baik dan tingkatkan apa yang masih kurang. Karena meskipun menang, tetap banyak hal yang masih butuh evaluasi. Dan Coach Nova pasti paham akan hal itu. So, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda.